Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 24 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar menjadi penatalayan yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonu. Kepada Oma Yeni, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 24 Juni 2026 berjudul Larangan untuk membeli atau menjual. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 13 ayat 17. Akan datang waktunya ketika kita tidak dapat menjual dengan harga berapapun. Dekret segera akan dikeluarkan dengan melarang manusia untuk membeli atau menjual dari siapapun kecuali mereka yang memiliki tanda binatang itu. Dalam konflik besar terakhir dari pertentangan dengan setan, mereka yang setia kepada Allah akan melihat penopang duniawi diputuskan. Karena mereka menolak untuk melanggar hukum-Nya demi taat kepada kuasa duniawi, mereka akan dilarang membeli atau menjual. Kuasa-kuasa agama yang secara pengakuan bersekutu dengan surga dan mengklaim memiliki sifat seperti anak domba akan menunjukkan melalui tindakan mereka bahwa mereka memiliki hati seekor naga dan bahwa mereka digerakkan serta dikendalikan oleh setan. Akan datang waktunya ketika umat Allah akan merasakan tangan penganiayaan karena mereka menguduskan hari ketujuh. Akan datang waktunya ketika para pemelihara hukum tidak dapat membeli maupun menjual. Bergegaslah untuk menggali talenta-talenta yang terpendam. Jika Allah telah mempercayakan kepadamu uang, tunjukkanlah dirimu setia terhadap kepercayaan itu, bukalah kain penutupmu, dan kirimkanlah talenta-talenta itu kepada para penukar, agar ketika Kristus datang, ia dapat menerima miliknya dengan bunga. Dalam keadaan terakhir, sebelum pekerjaan ini berakhir, ribuan akan dengan sukacita diletakkan di atas mezbah. Laki-laki dan perempuan akan merasakan bahwa adalah suatu hak istimewa yang diberkati untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mempersiapkan jiwa-jiwa agar dapat berdiri pada hari besar Allah, dan mereka akan memberikan ratusan dengan kerelaan sebagaimana dolar diberikan sekarang. Jika kasih Kristus menyala di dalam hati mereka yang mengaku umat-Nya, kita akan melihat roh yang sama dinyatakan hari ini. Seandainya mereka menyadari betapa dekatnya akhir dari segala pekerjaan untuk keselamatan jiwa, mereka akan mengorbankan harta benda mereka dengan kerelaan sebagaimana anggota gereja mula-mula melakukannya. Mereka akan bekerja untuk kemajuan perkara Allah dengan kesungguhan sebagaimana orang-orang dunia bekerja untuk memperoleh kekayaan. Kecakapan dan keterampilan akan digunakan dan kerja keras yang sungguh-sungguh serta tidak mementingkan diri akan dilakukan untuk memperoleh harta, bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dicurahkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas penatalayanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Umumnya umat-umat Allah hanya melihat bahwa saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, maka akan tiba masa tidak dapat membeli atau menjual. Oleh sebab umat-umat Allah tetap setia memelihara Sabat hari Sabtu. Namun kita perlu pahami mengapa amaran tentang larangan untuk membeli atau menjual diberikan kepada umat-umat Allah. Sebab amaran tersebut bukan sekedar tentang hari Sabat. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 150, paragraf 1, berkata, satu-satunya cara yang telah ditetapkan Allah untuk memajukan tujuannya adalah dengan memberkati manusia dengan harta benda. Ia memberi mereka sinar matahari dan hujan. Ia membuat tumbuh-tumbuhan berkembang. Ia memberi kesehatan dan kemampuan untuk memperoleh harta benda. Semua berkat kita berasal dari tangannya yang murah hati. Sebagai balasannya, ia ingin laki-laki dan perempuan menunjukkan rasa syukur mereka dengan mengembalikan sebagian kepadanya dalam bentuk persepuluhan dan persembahan, dalam persembahan syukur, persembahan sukarela, dan persembahan penebusan dosa. Ini adalah dasar penatalayanan. Allah adalah sumber berkat dan pemilik, dan kita adalah pengelola milik Allah. Namun dalam paragraf 2 dikatakan, hati manusia menjadi keras karena mementingkan diri, dan seperti Ananias dan Safira, mereka tergoda untuk menahan sebagian dari harga yang dibayarkan sambil berpura-pura memenuhi aturan persepuluhan. Akankah manusia merampok Allah? Jika dana mengalir ke perbendaharaan tepat sesuai dengan rencana Allah, 1/10 dari seluruh hasil, maka akan ada kelimpahan untuk melanjutkan pekerjaannya. Bahkan Roh Nubuat lanjutkan, masih dalam bab yang sama, halaman 151 paragraf 2. Kepada saya telah diperlihatkan bahwa banyak dari umat kita merampok Tuhan dalam hal persepuluhan dan persembahan, dan akibatnya pekerjaannya sangat terhambat. Kutukan Allah akan menimpa mereka yang hidup dari karunia Allah namun menutup hati mereka dan tidak melakukan apapun atau hampir tidak melakukan apapun untuk memajukan tujuannya. Saudara-saudari, bagaimana mungkin Bapa yang murah hati terus menjadikan kalian sebagai pelayannya, menyediakan kalian sarana untuk digunakan baginya, ketika kalian mengambil semuanya dengan egois mengklaim bahwa itu milik kalian? Saudaraku dalam Tuhan, amaran tentang larangan menjual atau membeli berhubungan dengan penatalayanan. Oleh karena mementingkan diri, umat-umat menahan yang adalah milik Tuhan. Apakah ada untungnya dalam menahan? Oh, tidak ada. Malah maut sebagaimana Ananias dan Safira akan terjadi. Kenapa ditahan? Roh Nubuat katakan untuk meningkatkan harta. Masih dalam buku yang sama, paragraf 3 dikatakan, gantinya memberikan kepada Allah apa yang telah Dia berikan kepada mereka, banyak yang malah menginvestasikannya untuk membeli lebih banyak tanah. Kejahatan ini semakin berkembang di antara saudara-saudara kita. Sebelumnya mereka memiliki segala yang mereka butuhkan, tetapi kecintaan akan uang atau keinginan untuk dianggap sekaya tetangga mereka membuat mereka mengubur harta mereka di dunia dan menahan hak Allah atas hartanya yang seharusnya. Dan saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, semua milik Tuhan yang ditahan karena mementingkan diri, karena hendak memperkaya diri, tidak dapat lagi digunakan baik oleh pribadi maupun pelayanan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam halaman 152 paragraf 1 dari buku yang sama. Sekarang, kita seharusnya menaati perintah juru selamat kita. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Sekaranglah saatnya saudara-saudara kita seharusnya mengurangi harta mereka, bukan menambahnya. Kita akan segera pindah ke negeri yang lebih baik, yaitu negeri sorgawi. Inilah dasarnya mengapa amaran tentang larangan membeli atau menjual diberikan. Bukan untuk tunggu-tunggu kapan undang-undang hari Minggu ditegakkan. Bukan sekedar kesetiaan akan hari Sabat. Tetapi lebih kepada penatalayanan. Apakah kita cinta diri atau mengasihi Allah? Apakah kita akui Allah adalah pemilik dan sumber segalanya? Apakah kita rindu tiba di negeri perjanjian? Jika semua jawabnya ya, maka seharusnya kita gunakan harta kita untuk memajukan pekerjaan Allah di dunia ini. Harta kita di dunia berkurang, namun harta di sorga bertambah.
Karenanya, selagi bisa menjual dan membeli, berdoa kepada Yesus agar nasihat renungan pagi beberapa hari lalu menjadi bagian kita. Maranatha halaman 181 paragraf 4 berkata, tetapi jika mereka ingin diajar, Ia, yaitu Yesus, akan mengajar mereka pada saat dibutuhkan, kapan harus menjual dan berapa banyak yang harus dijual. Nasihat ini harus kita mulai dari sekarang dan bukan tunggu nanti saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, agar pekerjaan Tuhan, yaitu pekabaran 3 malaikat, semakin maju dan meluas, sebab waktunya semakin singkat. Karenanya, renungan pagi hari ini menyatakan prinsip penatalayanan. Maranatha halaman 182 paragraf 2 berkata, akan datang waktunya ketika para pemelihara hukum tidak dapat membeli maupun menjual. Bergegaslah untuk menggali talenta-talenta yang terpendam. Jika Allah telah mempercayakan kepadamu uang, tunjukkanlah dirimu setia terhadap kepercayaan itu. Bukalah kain penutupmu dan kirimkanlah talenta-talenta itu kepada para penukar, agar ketika Kristus datang, ia dapat menerima miliknya dengan bunga. Dalam keadaan terakhir, sebelum pekerjaan ini berakhir, ribuan akan dengan sukacita diletakkan di atas mezbah. Laki-laki dan perempuan akan merasakan bahwa adalah suatu hak istimewa yang diberkati untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mempersiapkan jiwa-jiwa agar dapat berdiri pada hari besar Allah, dan mereka akan memberikan ratusan dengan kerelaan sebagaimana dolar diberikan sekarang. Saudaraku dalam Tuhan, penatalayanan kita bukan sekedar memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Penatalayanan kita berhubungan dengan penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa. Dan roh penatalayanan itu bukan dari diri kita, tapi karena Kristus berdiam di dalam kita. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 153, paragraf 1, berkata, Tuhan akan datang. Biarlah setiap orang menunjukkan imannya melalui perbuatannya. Iman akan kedatangan Kristus yang dekat sedang lenyap dari gereja-gereja, dan mementingkan diri menyebabkan mereka merampas hak Allah untuk melayani kepentingan pribadi mereka sendiri. Ketika Kristus tinggal di dalam kita, kita akan menyangkal diri seperti Dia. Mereka yang setia dalam penatalayanan adalah mereka yang memiliki Kristus tinggal di dalam mereka. Hidup mereka penuh penyangkalan diri sebagaimana Yesus sangkal diri. Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Mereka korbankan harta benda mereka dengan kerelaan demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Harta mereka di dunia berkurang, namun di sorga harta mereka bertambah. Kiranya menjadi panggilan dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa amaran tentang larangan menjual atau membeli tidak sekedar hanya kesetiaan pada hari Sabat, namun terlebih lagi bagaimana cinta kasih kami kepada Bapa, kepada Engkau ya Tuhan, yaitu oleh hidup penatalayanan kami. Adakah kami menggunakan harta yang Kau percayakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan atau untuk memuaskan diri sendiri? Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab rohnya Yesuslah roh yang penuh penyangkalan diri, sehingga dalam kehidupan kami penuh dengan penyangkalan dan menggunakan harta yang Kau percayakan untuk kemajuan pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan selagi kami dapat menjual dan membeli, kiranya kami datang kepada Kristus minta diajar agar kami tahu kapan menjual dan berapa banyak menjual. Dan itulah yang kami gunakan untuk memajukan pekerjaan-Mu. Biarlah harta kami di dunia ini semakin berkurang dan harta kami di sorga semakin bertambah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.